Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 5 April 2022, teman-teman. Hari ini IHSG-nya naik lagi, teman-teman. Break new high lagi, 7.148, di mana closing-nya adalah high-nya naik 0,45, teman-teman. Terus kemarin saham-saham komoditas yang saya bahas kemarin ya, teman-teman. Kemarin kan saya bahas kenapa saham komoditas mulai menarik lagi. Dan ternyata hari ini saham-saham komoditas moncer banget, teman-teman. Ya walaupun nggak hanya komoditas, hari ini secara umum banyak banget sektor yang naik, teman-teman. Ngedorong bersama-sama IHSG untuk break new high lagi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mistri tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, judulnya teman-teman, saham komoditas moncer memang ya, IHSG gaspol lagi, break new high lagi hari ini. Oke, kita langsung bahasan indeks ya. Hari ini IHSG-nya naik 32,081, naiknya 0,45% ke 7.148, teman-teman. Seperti ini. Wah, naik terus Pak. Puasa-puasa kok naik terus Pak ini Pak. Ya, gimana ya? Market itu benar-benar unpredictable, walaupun saya kemarin-kemarin bilang bahwa Februari, Maret ini kita harus hati-hati karena biasanya April itu cenderung turun seperti itu, sampai Mei, Juni seperti itu. Tapi ya namanya market, teman-teman, dinamikanya kita hanya bisa mengikuti aja. Mengikuti dan kita beraction terhadap apa yang terjadi di market, ya. Marketnya lagi bagus, saham-saham beberapa sektor juga masih bagus banget sektornya, pergerakannya seperti komoditas-komoditas, ada CPO, metal, oil ya, kemudian coal ya, dan kemudian juga saham-saham leader banking juga oke semua, ditambah beberapa saham yang saat ini sedang berada di bawah, karena memang kemarin cukup lama berada di bawah, ini sepertinya akan diuntungkan oleh kondisi puasa ini, teman-teman. Kondisi puasa ini ya, pantau saham puasa kalau yang judulnya kemarin. Seperti itu, jadi memang saat ini memang marketnya lagi menarik banget. Tinggal teman-teman mau milih saham apa seperti itu. IHSG bisa naik seperti ini, teman-teman. Ini kita tengok dulu pendorongnya apa sih, seperti itu. Nah, ini adalah saham-saham pembentuk indeks hari ini, teman-teman ya. Kita bisa ngelihat ada dorongan dari MTK. Ya, MTK hari ini naik 7%. MTK ini memang barang bagus, teman-teman ya. Unilever juga hari ini akhirnya naik lagi setelah kemarin 3 hari turun ya. Terus BBHI ini market cap-nya juga tinggi, naik. MDKA juga dari sisi dia adalah saham-saham metal, ya, oke, naik. Dan Adaro dari saham-saham batu bara, ADMR juga sama, teman-teman. United Tractor juga sama, turun. Walaupun demikian Arto-nya masih turun, teman-teman ya. Kalau Arto ini ikut manggung hari ini IHSG-nya bisa naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Itu jadi untuk saham-saham penggerak indeks, walaupun secara umum mix, tapi porsi saham-saham yang memberi porsi kenaikan IHSG cukup besar, ternyata dia naik cukup banyak, jadi IHSG akhirnya juga bisa break new high lagi. Kemudian kita tengok dulu untuk kondisi market regional, teman-teman. Regional tidak ada masalah. Dow Jones, Nasdaq, SP500, Nikkei hari ini bagus, Hang Seng naik lagi, teman-teman. Ini walaupun Eropa dibuka mix ya, DAX-nya masih hijau, dan CAC 440 ini merah tipis. Kita juga bisa ngelihat ke sini, teman-teman. Kita lihat di Chrome seperti ini untuk kondisi ini kok IHSG hari ini. Terus kemudian kalau DJI Dow Jones tadi malam seperti ini masih oke ya, malah ini chartnya bagus sekali sebenarnya untuk Dow Jones ya. Dow Jones kita lihat ini, kita hubungkan dua titik, ini masih dalam area breakout. Kemudian Nasdaq juga demikian, oke banget pergerakannya ya. HSI Hang Seng hari kemarin naik 2%, hari ini naik 2% lagi.
Ini juga regional nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Regionalnya mendukung. IHSG-nya juga akhirnya break new high lagi. Oke, sudah saya bahas indeks, kemudian market cap, kemudian regional juga sudah. Sekarang saatnya kita untuk menengok harga komoditas teman-teman ya. Untuk komoditas metal ya. Metal masih dalam keseimbangan yang sama untuk nikelnya. Masih dalam keseimbangan yang sama seperti ini, tetapi walaupun harganya mungkin dalam keseimbangan sama, tetapi pasokannya kurang teman-teman. Di bahasan saya kemarin pasokannya kurang, sehingga ketika pasokannya kurang, suplainya kurang, demand-nya tetap bisa naik. Apalagi kalau misalkan demand-nya naik seperti itu. Ini untuk harga nikel ya, terus kemudian komoditas coal ya. Untuk waduh harganya gambarnya mantep ya teman-teman. Saya refresh dulu. Ya semoga nggak nongol lagi. Oke. Untuk call bermain di 264 teman-teman. Untuk harga spotnya 264, 274-an. Untuk harga futuresnya ini Mei, Juni, Juli, Agustus itu kisarannya di 250-an, 260-an seperti itu. Masih kecenderungannya memang masih turun kalau di futuresnya. Tapi kalau ngelihat harga di chartnya seperti ini untuk call itu saat ini sebenarnya berada di support ya. Sebelumnya kan ada support di sini. Nggak apa-apa kita ikutin saja. Kondisi chart saham call juga ya baru-baru naik 2-3 hari seperti itu. Kemudian crude oil 104. Kemarin sempat di 99 ya teman-teman. Jadi crude oil naik. Ini efeknya sekilas tadi saya lihat di saham-saham minyak di Indonesia juga ikut naik. Untuk coal harganya masih sama. Maksud saya untuk emas harganya masih kisaran yang sama teman-teman. Untuk CPO-nya rebound ya. Kemarin kan di 56. CPO kemarin saya bahas ini sektor yang menarik juga dan harganya sudah berada di kisaran support. Kemarin saya bahas tersendiri di kisaran support demand area yang cukup banyak ini membuat CPO itu mantul dari harga 55 kemarin ya. Sekarang sudah di 59. Ini kecenderungannya juga naik teman-teman. Jadi memang sesuai judul ya. Hari ini memang saham-saham komoditas moncer ya. Kemarin udah saya bahas, teman-teman harusnya ngikutin tiap hari bahasanya karena akan saling terkait setiap hari seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke bahasan sektor, teman-teman. Pak, apakah saya perlu bahas secara detail, teman-teman? Saya rasa teman-teman akan bosan dengan cara pembahasan saya yang maksud saya terlalu sama setiap hari. Jadi di sini saya akan membahas secara garis besar saja ya. Bahwa untuk sektor yang masih moncer banget teman-teman, itu adalah masih terkait komoditas. Yaitu bisa permetalan ya teman-teman. Permetalan, kalau permetalan kita lari, kalau permetalan itu lari ke belakang. Permetalan masih oke ya. Permetalan itu Antam Incotins ya, ini langsung ke Antam ya. Ini Antam masih lanjut naik teman-teman dan dia sudah keluar dari konsol area yang di sini yaitu di kisaran 26 ya, hari ini naik. Tetapi ada resistan candle di sekitar 2700 ya. Ini untuk Antam, sedangkan untuk Inco dia kan memang dari kemarin-kemarin dia nggak turun. Jadi Inco ini memang ketemu resistan. Kenapa saya bilang saham-saham ini masih menarik? Karena dia ketemu resistan ini nggak turun-turun juga. Ini kan sama dengan saham-saham banking sebelumnya kemarin juga nggak turun-turun seperti itu. Kemudian untuk Tins ini bentuk dan modelnya seperti Inco ya. Dia dia malah lebih bagus dari Inco ya. Dia udah break resistan 2 hari bursa yang lalu dan hari ini lanjut naik. Nah, kita bisa tengok di weekly-nya teman-teman untuk bisa ngelihat dia udah bermain di 50 retracement ke atas. Jadi Inco ini juga bagus banget. Nah, ini maksudnya Tins. Nah, sekarang Inco juga di weekly-nya ketemu resistan. Nah, Antam di weekly-nya memang ada resistan candle di situ teman-teman. Berikutnya di sekitar 2780, 2790 itu ada resistan untuk Inco. Nah, MDKA teman-teman, MDKA ini adalah all time high ya. Jadi the sky is the limit. Tidak ada musuhnya kecuali orang-orang yang take profit.
Jadi mode dari MDKA ini adalah buy on weakness. Ini barang nggak sekali, 2 kali saya sebut, ini berulang kali saya sebut. Kalau disuruh milih saham-saham metal, saya paling suka adalah MDKA. Nah, sektor tadi adalah sektor metal, sektor komoditas yang menarik. Kemudian CPO, coal, maksudnya coal sama CPO sama. Untuk coal ini dari kemarin-kemarin juga saya bahas ya. Coal itu baru sehari 2 hari naik dari supportnya seperti Harum seperti ini. Ya ini naikan dia udah di 38 retracement. Teman-teman kalau ngelihat seperti ini saham coal apapun, langsung teman-teman tarik Fibo dari swing high ke swing low dalam turunnya, teman-teman lihat resistannya. Seperti kalau Harum ini baru sekitar 2 hari naik, dia udah break di resistan candle sebelumnya ya teman-teman. Tapi dia sudah dekat juga dengan 50 retracement. Ini masih OTW naik juga. Adaro hari ini dia break dari candle high sebelumnya, bukan candle sebelumnya, tapi high sebelumnya di kisaran 23 dan berhasil ngelewatin 50 retracement, which is ini bagus teman-teman karena ini dia ngelewatin 50 retracementnya bisa di atasnya seperti itu. Indo Tambang Raya seperti yang saya sampaikan kemarin turun karena dividen dan saya mungkin akan pantau sekitar 2-3 hari. Ternyata hari ini sudah rebound ya teman-teman. Nggak usah saya bahas secara detail karena di sini reboundnya dari si Indo Tambang Raya ini adalah dari support yang udah terlihat sebelumnya. Jelas banget ya teman-teman. PTBA juga sama seperti Adaro, mantul juga. Nah, tuh kalau ketemu seperti ini low-nya kemarin di kisaran 38 lebih sedikit, dalam tren besarnya oke banget. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik ke detailnya, tarik Fibo-nya di sini. Kita bisa ngelihat bahwa kenaikan dari PTBA hari ini udah sentuh di 50 retracement. Ini perlu diperhatikan 50 retracementnya 3482 teman-teman. Indika Energi juga break. Pokoknya saham batubara hari ini sepertinya beli merem aja cuan semua teman-teman. Kita bisa ngelihat ini juga hampir sampai di 50 teman-teman. Kencang semuanya. Ini bahasanya sama dengan kemarin. Intinya saham batubara OTW semua dan ini udah sayangnya udah hari kedua teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang positioningnya baru mau positioning sekarang ya sorry to say ini udah telat juga sebenarnya ya teman-teman. Ini juga udah break semuanya seperti ini. Nah jadi jangan bilang Pak nggak dikasih tahu, dari kemarin bahasan saya udah nyinggung tentang sektor komoditas. Toba pun hari ini juga menggeliat ya teman-teman, walaupun dia masih juga banyak resistan. Teman-teman perhatikan ada di 1283. MBSS ini kebiasaannya apa yang sering saya sampaikan, ini adalah sering berbeda pergerakannya dengan secara umum saham sektor batubara. Artinya, ketika saham sektor batubara naik, kadang MBSS ini turun malah. Dan ketika saham batubara turun, kadang MBSS naik. Seperti itu teman-teman bisa diingat-ingat ini untuk memperkaya pengetahuan tentang kebiasaan saham ya teman-teman. United Tractor juga oke ya teman-teman. Hari ini pokoknya saham batubara oke semua. Kemudian itu sektor yang menarik tadi adalah metal, kemudian batu bara, dan berikutnya adalah sawit ya teman-teman. Sawit ini rata-rata secara umum bentuknya setelah naik terkoreksi dalam rentang koreksi yang ringan atau 23 sampai 38, mulai rebound lagi dan udah menembus resistan yang ada di atasnya. Malah kecenderungannya udah ngetes area 0 sampai 23 teman-teman, seperti Astra Agro Lestari ini saat ini dia head to head langsung ke high sebelumnya di sekitar 12.900-an atau ya kalau di Fibonacci dia naik terus ketemu swing high, terkoreksinya hanya 23 sampai 38 dan kemudian mencoba naik di atas 0 retracementnya 0 atau puncak high-nya teman, seperti itu teman. Jadi secara tren oke banget Astra Agro Lestari. L-SHIP juga sama, cuma demikian kalau Astra Agro Lestari ini kan sudah langsung berhadapan dengan 0 atau high-nya. Kalau L-SHIP ini dia masih ketemu resistan pertama di 23,6 retracement. Untuk SIM dia masih di kisaran 61 sampai 38 retracement. Kuncinya masih di 38 retracement karena dia masih di konsol area antara 61 sampai 38 ya teman-teman. Cusco Plantation juga sama. Jadi di sini kalau teman-teman bisa ngelihat mana yang paling sip ya Astra Agro Lestari karena dia sudah dekat resistan
high-nya, kemudian L-shape masih oke, lebih tapi nggak lebih oke dari Astra Aguastari. Kemudian kalau yang masih di 38 sampai 50 ini berarti dia masih konsol. Kalau ini prioritasnya kalau milih teman-teman sebenarnya ya harusnya yang lebih murah secara pergerakan, tapi seperti itu. Tapi kadang yang masih di bawah ini belum tentu juga naik. Kalau saya prioritasnya tetap saham-saham yang secara tren dia masih paling kuat, tapi belinya adalah ketika dalam fase dia retracement ya teman-teman. SGRO juga sama, masih dalam rentang yang sama, tapi hari ini kenaikannya nggak banyak teman-teman. APG juga akhirnya sudah menunjukkan berhenti turun ya. BPPT masih dalam rentang yang sama, masih konsolidasi. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang paling bagus ya, tentu yang secara tren masih kuat dan terkoreksinya ringan ya. Kemudian ya teman-teman, CPO sudah, coal sudah, metal sudah. Kemudian sektor banking. Sektor banking saya rasa sebenarnya masih menarik ya teman-teman. Masih koreksinya itu nggak jauh, masih dalam koridor pergerakan tren up naiknya dia. Seperti BNI ini masih dalam koridor naik atau istilahnya uptrend price channelnya seperti itu. Kenapa dia ketemu resist ya wajar mungkin karena kemarin karena kemarin keluar data inflasi juga untuk Maret ini inflasinya tinggi teman-teman. Padahal di April ini juga ada kenaikan BBM, jadi ditakutkannya mungkin para pelaku pasar yang biasa masuk ke saham-saham banking mungkin wait and see dulu ya. Ya bukannya nggak menarik, sektor ini tetap menarik karena sementara ketemu resisten karena kemarin inflasi tinggi, dikhawatirkan mungkin akan adanya kenaikan suku bunga seperti itu. Tapi sektor ini sekali lagi tetap menarik, masih uptrend. Bisnis juga sudah mulai menggeliat, usaha sudah mulai menggeliat, COVID sudah mulai membaik seperti itu. Ketika bisnis sudah mulai running well, sudah mulai menggeliat seperti itu. Perbankan juga pasti akan kecipratan baiknya teman-teman, kecipratan naiknya. Nah, pilihan tetap ke saham-saham yang secara tren masih bagus. Memang banyak yang masih bagus teman-teman, leader banking. Tapi saya mencatat nih beberapa yang menarik adalah BNI, Bank Niaga, BNI ya, kemudian Bank Niaga ini seperti ini teman-teman. Terus kemudian apalagi ya? Kalau yang lainnya sih secara umum sama ya. Secara umum ya di situ-situ aja. Artinya juga teman-teman bisa cek lagi video saya sebelumnya, cari support-supportnya seperti itu. Kalau untuk agro sama bris belum ya. Karena kalau saran saya sih kalau milih sebaiknya tetap saham yang secara pergerakan sudah uptrend seperti itu. Kalau yang masih downtrend ini ya gimana ya, masih banyak musuhnya, masih banyak resisten volume, masih banyak orang yang nyangkut ketika dia keluar sentuh harga mereka akan keluar dulu seperti itu. Memang kebiasaan dari saham downtrend seperti itu, jadi teman-teman mesti harus memilih dulu. Kemudian untuk bank digital catatan saya teman-teman, untuk Arto kemarin udah sampai target tapi break teman-teman. Nah ini saya gambarkan juga adalah downtrend price channel, jadi kisarannya adalah kalau dia misalkan turun tergantung kecepatan turunnya teman-teman. Kalau misalkan dia besok turun ini kisarannya di bawahnya tuh ada support sekitar 12.500 sampai ya sorry itu saya memang dari chart seperti ini kita bisa ngelihat historic candle-nya dia ada support di sekitar 12.800 teman-teman. Apakah mungkin orang sell dulu Arto untuk masuk ke GoTo teman-teman? Ya kita pantau aja dulu. Terus kemudian sekilas bank digital juga sama sih dalam rentang pergerakan yang sama, cuma beberapa yang cukup menarik aja teman-teman ya, karena ada yang lebih menarik. Contohnya BBI ini cukup menarik karena dia telah naik retracement 3 hari ini dan kemudian hari ini dia mulai ada kenaikan lagi. Tapi sekali lagi teman-teman saya sampaikan bahwa prioritas teman-teman harus tahu mana saham yang harus dipilih ya. Jadi sekali lagi pasti harus pilihnya ada saham yang uptrend. Kalau saya sebut menarik pada saham-saham downtrend ini mungkin teman-teman untuk perhatian aja dulu. BPIC ini juga menarik. Kenapa? Karena dia setelah naik retracement dan konsol area di situ. Sekarang dia fase konsolidasi selama tidak turun dari supportnya konsolidasinya dia. Support konsolidasi itu mana sih Pak? Support konsolidasi itu ini loh. Candle yang paling banyak dilewatin ini garis aja itu adalah support konsolidasi. Kalau jebol itu dia turun lagi.
Seperti itu. Kemudian setelah BVIC ada bank juga, ini cukup menarik. Tapi dia ingat ya teman-teman, kalau saya bilang cukup menarik itu belum tentu harus masuk ya. Karena di sini juga dia ada cukup banyak resistan. Kemudian Amar juga ini setelah dia naik retracement dia sudah sepertinya turunnya udah mulai terbatas dan mulai ada rebound. Kemudian yang menarik adalah Bevin. Bevin ini kalau di quote saya adalah yang turun tidak turun terus, suatu saat ada rebound dan akhirnya juga dia rebound ya teman-teman. Bevin juga akhirnya rebound. Nah kalau mau ngelihat kekuatan rebound hanya dari tren kecil ini, teman-teman bisa narik Fibo-nya seperti ini. Jadi kenaikan si Bevin ini hari ini sebenarnya udah sampai 50. Jadi sekali dia naik, kalau diam apa istilahnya itu? Kalau diam itu nggak menarik, kalau sekali gerak langsung sampai 50 retracement. Dia untuk Bevin sampai 50 retracement teman-teman. Jadi ini memang cocokannya adalah untuk teman-teman yang suka fokus ke sahamnya masing-masing. Saya kebetulan di Bevin ini nggak begitu fokus ya, jadi ya fokusnya di saham lain. Nah, tapi saya yakin, saya percaya ada teman-teman yang bisa fokus di sini. Jadi mungkin yang sudah bisa fokus di Bevin mungkin sudah masuk hari ini dan nggak tahu mungkin sudah take profit juga seperti itu. Jadi karena saham itu adalah kebiasaan ya teman-teman, kebiasaan seperti itu. Oke, tadi adalah bank leader sudah saya bahas, bank digital juga sudah saya bahas. Kemudian untuk Astra teman-teman masih lanjut naik. Astra masih lanjut naik. Kemudian saham puasa ya, ada lagunya ya. Saham puasa ini teman-teman ini Aces retracement. Ini walaupun kemarin saya sampai ini menarik, tapi teman-teman tetap harus waspada terhadap saham-saham yang masih downtrend karena orang-orang kecenderungannya yang nyangkut ini secara naluri dia akan keluar dulu ya. Jadi Aces, Unilever juga sudah mulai menarik. Kemarin naik 3 hari retracement dan mulai naik lagi. Retest support ya, retest support seperti itu. Jadi wajar saja ketika setelah naik ada yang apalagi ada yang mau buang barang turun. Kalau dibuang kan turun. Kalau seller lebih besar daripada buyer, cenderungannya kan turun. Tapi kalau mulai ada buyer lagi, mulai naik lagi seperti itu. Indofood juga masih lanjut ya. Saham-saham terkait puasa lebaran oke. Kalau Garuda Food ini masih retracement teman-temannya, Garuda retracement. ICBP juga mulai menggeliat lagi seperti itu ya. Ya teman-teman perhatikan aja ICBP ini kan sempat sentuh lower, tapi hari ini dia berhasil ngelewatin resistan yang pertama ya di 7.575. Kemudian untuk saham-saham minyak tadi udah saya bahas ya. Oh minyak belum ya, CPO Gold. Ya saham-saham minyak teman-teman, harga minyaknya mulai rebound ya. Jadi untuk Elsa juga ini kelihatan mulai rebound. Elsa, Medco juga udah mulai terbatas turunnya, udah mulai rebound lagi. Akra juga masih lanjut naik setelah dia retracement teman-teman. Akra ini termasuk contoh yang bagus untuk tren. Ya, dia dalam tren naik ini retracementnya hanya sampai 23 dan mulai naik lagi. Kalau perusahaan gas masih dalam rentang yang sama ya teman-teman, belum ada pergerakan. CPO sudah. Kemudian untuk konstruksi properti masih belum ya teman-teman. Adikarya, Wika, PTPP, Properti itu ada beberapa yang bagus, Pakuwon ya. Sama SMRA teman-teman. Pakuwon sama SMRA saja. Seperti itu. Saham telekomunikasi terkait lebaran juga, Indosat mulai ada geliat dan XL ya. Indosat dan XL mulai ada geliat. Oke, kalau friend ini masih dalam rentang yang sama juga, tipis-tipis saja pergerakannya teman-teman. Kemudian saham terkait minyak juga ESA ya teman-teman. ESA sering banget saya bilang ya, ESA TPIA masih jos gandos ya. ESA ya masih lanjut naik, ini barang bener-bener nggak dikasih murah. Lanjut naik terus ini. TPIA juga ya, ini barang dalam tren kenaikannya kemarin ekstrim memang, koreksinya sampai 61 lewat 38 lanjut 23. Ini trennya berlanjut naik teman-teman. Kemudian untuk INKP TKM saya masih skip, ini barang masih belum kemana-mana. Untuk JSMR dia masih ketemu resistan yang sama teman-teman.
Kemudian untuk saham-saham semen secara umum ini juga cukup bisa bertahan, tidak turun lebih dalam tapi juga belum break ya. Indo Semen cukup oke bertahan. SMGR cukup oke bertahan walaupun belum break ya. Nah, ini ASA yang kemarin itu ASA ini ketemu resistan ya, teman-teman. ASA ketemu resistan. ERA juga saham-saham lebaran nih ketemu resistan, ketemu MA 200, ketemu 50 retracement. Same ketemu resistan, konsol area. Nah, hari ini yang jos banget teman-teman. Setelah dia break dari dari tren line yang saya bikin ini di sekitar 2200, MTK lanjut naik teman-teman. MTK itu yang punya apa? Punya pertelevisian juga kan teman-teman? Grup Lipo ya, ini mulai ada geliat lagi. Tapi kalau saran saya sih pilih yang sektornya saya sebut tadi ya teman-teman, walaupun ini MPPA, multipolar, LPPF mulai ada geliat juga. Nah, ini sebagai ya mix ya, ada yang grup Lipo, ada yang naik, ada yang turun juga seperti itu. Sebaiknya pilih yang saham yang saya sebut tadi aja secara sektor yang bergerak yang bagus. MMLP kok MMLP ketemu 50 retracement. Saratoga jelas ini naik karena terkait sama saham batu bara. Saham-saham ayam ini untuk Cepin, untuk Java teman-teman. Java yang menarik karena dia udah ada kelihatan geliat yang cukup kelihatan di atas trend line yang saya bikin itu. Seperti itu saja untuk farmasi, sepertinya yang menarik hanya AGII. Silo memang kelihatan dari chart sebelumnya. Hill Care juga masih cukup oke ya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, saham-saham terkait komoditas memang hari ini moncer banget pergerakannya. Namun demikian juga saham-saham yang lain juga sama teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan channel MS Trade and Investment.